Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian Tarikh Ibnu Khaldun ya pada jilid yang pertama yakni Muqaddimah. Nah, saudara, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang teori atau konsep pemikiran Ibnu Khaldun yang paling monumental, yakni tentang asabiyah. Asabiyah adalah solidaritas sosial, kohesi sosial. Beberapa penerjemah kadang menerjemahkan fanatisme ya, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah, dalam hemat saya, adalah kohesi sosial atau solidaritas sosial. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada halaman ke-27 ya. Al-Kitabul Awal, buku pertama, Fi Tabi'atil Umran fil Khaliqah, tentang corak peradaban, corak pranata sosial yang berlaku bagi makhluk. Wa ma ya'rudu fiha minal badwi wal hadri wat taghallubi wal kasabi wal ma'ashi was sana'i wal ulum wa nahwiha wa ma lidzalika minal ilal wal asbab. Dan segala hal yang menopang kehidupan manusia peradaban tersebut berupa al-badwi, Badwin culture, masyarakat badawah. Jadi mula-mula Ibnu Khaldun membagi masyarakat itu dua, yakni badawah dan hadoro. Wal hadori dan masyarakat hador. Masyarakat badawah ini pedesaan, pedalaman, relatif cenderung primitif ya. Sementara masyarakat hadoro adalah masyarakat perkotaan, modern dan seterusnya. Wat taghallubi dan aneksasi, pencaplokan, ekspansi militer, wal kasabi dan profesi, wal ma'ash dan mata pencaharian, was sona'i dan maupun industri-industri, wal ulum dan maupun pengetahuan. Wa ma lidzalika minal ilal wal asbab. Tidaklah itu terjadi kecuali memiliki latar belakang dan sebab-sebab. Baik. Ibnu Khaldun, saya lanjutkan pada halaman ke-96 ya. Ibnu Khaldun membagi masyarakat badawah dan hadoroh. Masyarakat badawah ini kan dari kata bada'a, maknanya memulai. Dari masyarakat hadoroh ini, dari masyarakat badawah ini nanti akan lahir masyarakat hadoroh. Nah, ciri dari masyarakat badawah adalah mereka memiliki solidaritas sosial, solid, rukun akur guyub, memiliki rasa, nanti di masyarakat modern disebut nasionalisme ya, disebut watoniyah, asabiyah ini, memiliki cinta tanah air yang baik, dan ia mampu menggerakkan massa untuk melakukan pembelaan, perlawanan, atau bahkan merebut kekuasaan karena masyarakatnya kompak, senasib sepenanggungan. Nanti dalam masyarakat modern disebut watoniyah ya. Nah, masyarakat badawah ini rela mati demi klannya, kelompoknya tetap hidup. Masyarakat badawah ini rela memperjuangkan, menyabung nyawa bahkan demi kedaulatan, demi berdirinya atau demi kiprahnya, sumbangsihnya sistem atau peranata sosialnya bagi sesamanya. Oke. Nah, kelak di masyarakat modern seperti dikemukakan oleh filsuf Prancis René Renon, ini disebut nasionalisme, yakni la désir de vivre ensemble atau desire for life together, hasrat untuk hidup bersama, merasa senasib sepenanggungan, sama dengan bangsa Indonesia waktu itu, merasa senasib sepenanggungan karena kita dijajah oleh Belanda. Nah, itu dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim, bahwa masyarakat badawah dan hadoroh itu adalah tabiatan fi annal ajyal, bahwasanya masyarakat badawah dan maupun hadoroh ini sesuatu yang normal sama sekali ya. Ini dia. Ya'lam anna ikhtilafal ajyal fi ahwalihim innama huwa bi ikhtilafi nahlatihim fil ma'ash fa inna ijtima'ahum innama huwa lit-ta'awuni ala tahsilihi wal ibtida'i bima huwa dhaririyun min huwa basitun qabla al-haji wal kamali. Ketahuilah bahwa ikhtilaful ajyal, bahwa perbedaan strata atau stratifikasi sosial, masyarakat, penduduk, komunitas, dan seterusnya, fi ahwalihim, dalam keseharian mereka, dalam pola pikir dan maupun pola sikap mereka, dalam cara-cara mereka menghadapi persoalan adalah innama huwa bi ikhtilafi nahlatihim. Itu berangkat dari minal ma'ash, berangkat dari perbedaan cara mereka memperoleh rezeki, cara mereka mempertahankan hidup, memiliki ketahanan ya untuk menjamin atau menyelenggarakan hidupnya. Jadi cara kita bekerja, kata Ibnu Khaldun, cara kita memperoleh makan, cara kita memperoleh hidup memengaruhi dua hal. Yang pertama adalah cara kita melakukan atau menyikapi hidup.
Jadi Ibnu Khaldun hendak menegaskan begini, apa yang masuk ke dalam diri kita, yang kita konsumsi, apakah itu makanan, minuman, pola pikir atau pergaulan dan lain-lain, apa yang tadkhil, apa yang outside in, menentukan yang inside out, menentukan cara kita menghadapi masalah-masalah atau persoalan-persoalan. Jadi cara kita hidup, cara kita makan, cara kita memperoleh rezeki, demikian berdampak kepada cara kita menyikapi persoalan-persoalan. Ini keren sekali ya. Fa inna ijtima'ahum innama huwa litta'awun. Nah, kemudian cara mereka hidup sekarang, cara mereka ijtima, bersosialisasi, cara mereka bergaul satu sama lain, innama huwa litta'awun ala tahsilihi wal ibtida' bima huwa dharirun. Ini sangat berpengaruh dalam cara mereka menentukan sikap gotong royong, tolong menolong, saling membantu, berkontribusi satu sama lain, ala tahsilihi, untuk memperoleh, menentukan hidupnya, wal ibtida' bima huwa dharuriyun, serta lebih menomorsatukan satu basic need, wabasitun qoblal haji, ia memenuhi kebutuhan yang primer qoblal haji, sebelum yang sekunder, maupun wal kamali, sebelum yang tersier ya. Nah, masyarakat ini kemudian kata beliau, summa idza tasat ahwalu haula ilmun muntahilina lil ma'ash wa sallallahu ma fawqal haja minal ghani war rafa da'ahum dzalika. Kemudian setelah membaik, ittasa'a ini meluas, setelah terpenuhi apa ahwalu haula ilmu tahilin, apa ya, setelah mereka memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan primernya, wa hasalalahum ma fawqal haja, dan melebihi apa yang menjadi basic need, kebutuhan dasarnya, artinya taraf hidupnya naik berupa minal ghina, dari kekayaan, dan dia naik ya, dengan itu menjadi ya sudah menjadi orang ini kalau sudah ghani ya sudah kaya, biasanya dia mustaghni, dia istighna, dia sudah mulai merasa tidak butuh orang lain. Nah mulailah timbul apa anania, egosentrisme, ya mulailah timbul sifat-sifat binatangnya, watak-watak hewaninya ya. Kemudian warrafi, dan maupun kemewahannya, da'ahum dzalika ila sukuni wadda'. Kemudian dia sudah mulai nyantai, sudah tidak peduli, sudah mulai hilang sifat-sifat watak-watak yang tadinya petarung, tangguh, asobiyah tadi itu loh ya. Rela berkorban, kemudian dia siap berjuang, bahkan menyambung nyawa ya, berkeringat dan darah dan lain-lain ya. Nah kemudian setelah itu tercapai, maka mulailah dia menjadi pribadi yang santai. Ini sudah mulai siklus ya. Jadi seolah-olah Ibnu Khaldun ingin mengatakan begini, dan nanti diulas ya agak ke belakang ya. Kondisi yang sulit akan melahirkan generasi yang hebat. Kita tinjau dalam dua aspek. Pertama sosiologi antropologi, yang kedua adalah psikologi. Saya ulangi. Kondisi yang serba sulit, kekurangan, kemiskinan, terombang-ambing antara harapan dan putus asa ya, dia dihantam oleh kesulitan-kesulitan hidup, justru melahirkan generasi yang kuat. Tapi generasi yang kuat justru melahirkan kondisi yang nyaman, yang serba karena orang-orang pinter ya sudah bikin sesuatu yang nyaman, yang enak, dan nanti situasi yang nyaman ini melahirkan generasi yang bodoh, yang imbesil, yang pemalas, yang sedentaris, yang sudah tidak lagi peduli ke orang lain. Oleh karena itu seolah-olah masyarakat hadoroh ini kan masyarakat ijabah, yang responsif, mau diajak maju apa dan lain-lain. Tetapi mereka yang kemana-mana, kata Ibnu Khaldun nanti, menenteng senjata, kemudian siap siaga, membela kampungnya dari ancaman binatang atau kerusakan apa lingkungan dan lain-lain. Ini justru masyarakat badawah, masyarakat primitif, pedesaan dan seterusnya. Oleh karena itu asobiyah ini memantik lahirnya atau memicu menjadi motor bagi lahirnya masyarakat hadoroh, bahkan taghallub ya, dia rela berkorban, berjuang, mengalahkan dan seterusnya, atau memani, atau dia mempertahankan kampungnya, klan, sukunya dan lain-lain. Mungkin tidak hanya satu asobiyah, tetapi asobiyat, dia banyak suku, banyak klan tapi rela bersatu dan seterusnya. Tapi begitu situasi membaik, begitu ekonomi membaik, orang ini mulai lupa dia itu siapa dan mulai kehilangan orientasi hidupnya karena dia serba nyaman. Kemudian pada pasal yang ketiga Ibnu Khaldun juga mengatakan fi annal badwa aqdam minal hadari wasabiq alai annal bidayata aslul umran wal amsor madadun laha.
Bahwasanya keadaan ini kondisi yang sulit tadi yang melahirkan orang hebat tadi itu masyarakat Badawah ini, ia lebih tua, ia lebih settle, ia lebih hebat, ia lebih tangguh daripada masyarakat perkotaan. Kenapa? Dan ia memang melampaui itu. Kenapa? Karena masyarakat pedesaan, masyarakat primitif ini, masyarakat dusun lah ya, suku Badui lah, atau kalau waktu itu Arab disebut Badui ya, adalah muasal dari aslul umron, adalah muasal bagi lahirnya peradaban, bagi lahirnya peranata sosial yang baik. Bahkan masyarakat desa inilah yang punya inisiatif Al-Amsor, membangun kota-kota. Dan kota pada saat yang sama kata Ibnu Khaldun adalah madadun laha, adalah kontinuasi. Masyarakat kota ini adalah terusan atau kontinuasi dari masyarakat desa. Ini menandakan bahwa kehidupan manusia itu berangkat dari serba sederhana, simple, ringan, tetapi kemudian melahirkan generasi hebat, tangguh, tahan banting dia. Tapi begitu lahir peradaban yang maju, masyarakatnya sudah mulai kaya, naik level dari yang doruri ke haji, ke sekunder maupun yang ke kamali atau yang tersier tadi itu. Mulailah masyarakat ini kehilangan orientasi, sudah lupa. Apalagi sudah berganti dari ajyal ya, dari generasi ke generasi berikutnya ini sudah mulai mereka tidak peduli. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu leluhur kita, asal-usul kita. Ibnu Khaldun tidak menegaskan bahwa, kata orang Jawa, kita ini sering kepaten obor. Sering kehilangan jejak terhadap rintisan yang telah ditabalkan, ditetapkan oleh leluhur kita. Baik leluhur dalam pengetahuan, peradaban, maupun leluhur yang dulu mendirikan bangsa dan negara ini. Mereka yang dengan besar hati tidak mendirikan religion state, negara agama, tapi mendirikan nation state, negara bangsa. Maka penting bagi kita untuk seperti ujar-ujar klasik ya, jas merah, jangan melupakan sejarah. Apa yang telah dirintis oleh orang tua leluhur pendahulu kita adalah baik untuk kita teruskan. Dan manakala ada hal-hal buruk ya kita hanya zikro hasanatihim, ingat kebaikan mereka, wanansa khotoyahum, dan kita lupakan keburukan mereka. Sekian, salam waras, salam al-hayulani bilim filil mustafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.